Selamat Pagi Bengkulu edisi hari ini 11 Oktober 2021 dengan tema kita vaksinasi gratis KNPI Kota Bengkulu. Dan tentunya sudah bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Ketua KNPI Kota Bengkulu Supratman Esos MSI. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak Indah. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya ada Wakil Kabid Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan KNPI Kota Bengkulu, Dian Marvani SIKOM. Selamat pagi Bang. Pagi. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, sehat-sehat semuanya tentunya. Nah, saya pengen ke Pak Ketua dulu nih. Bang Supratman, ini kapan tepatnya dilantik sebagai Ketua KNPI Kota Bengkulu? Boleh, silakan maskernya. Ya, silakan. Jadi kita pelantikan kemarin, Mbak. Tapi boleh nggak kita cerita dari awal dulu? Boleh, silakan. Jadi sejak saya mendapat mandat sebagai PLT Ketua KNPI Kota Bengkulu pada sekitar bulan Juli, itu kami telah melaksanakan banyak kegiatan dan terakhir kemarin di hari Sabtu tanggal 9 Oktober kita pelantikan. Dan sebelum pelantikan itu kami telah melaksanakan musda, kami sudah melaksanakan karena sesuai dengan ketentuan ADART yang ada di KNPI, maka sebelum menuju musda kami ada beberapa proses tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Dan alhamdulillah seluruh tahapan itu sudah kami lalui dan kemarin disaksikan Ketua DPRD Kota Bengkulu, disaksikan oleh Ketua Fraksi PAN, terus ada juga Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi, ada juga Kadispora, ada perwakilan dari Polres, BNNK, dan mereka menyaksikan kami telah secara legitimate dilantik oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Bengkulu sebagai pengurus DPD KNPI Kota Bengkulu periode tahun 2021 hingga 2024, Mbak. Baru tepat kemarin ya? Ya, Sabtu. Waduh, belum nyampe sehari nih kayaknya. Kurang lebih 24 jam. Kurang lebih 24 jam sudah dilantik menjadi Ketua KNPI Kota Bengkulu. Nah, sebelumnya kenapa sih tertarik menjadi Ketua KNPI? Jadi awalnya sebelum saya mendapat mandat sebagai PLT itu, memang saya tergabung di kepengurusan DPD KNPI Provinsi Bengkulu. Ketua kami ada Bung Febri Nurman. Beliau mengajak saya sebagai Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi bidang hubungan antar lembaga. Nah, karena terjadi kekosongan untuk kepengurusan DPD KNPI di Kota Bengkulu sejak 2017 itu, Mbak Kota. 2017 kosong? Ya. KNPI di Kota Bengkulu ini sejak 2017 kosong hingga 2021 bulan Juli itu di PLT-kan kepada saya dan kawan-kawan. Nah, awalnya ketika saya diberi mandat sebagai PLT itu saya sempat bertanyakan dengan kawan yang di provinsi, kenapa kok saya kan? Kenapa? Terus apa tugasnya? Nah, setelah dijelaskan, mereka mengatakan bahwa ini Bung Iwan, Anda dianggap sebagai perwakilan pemuda di Kota Bengkulu yang bisa merangkul seluruh elemen. Kemudian juga kawan-kawan provinsi percaya jikalau saya di PLT-kan di kota, maka untuk terselenggaranya musda dan pelantikan KNPI Kota Bengkulu ini bisa terlaksana. Awalnya saya sempat ragu juga menerima mandat. Sempat ragu, kenapa itu alasannya? Karena mendadak kan, kita mendadak dan saya belum pernah menjabat atau memimpin sebuah organisasi sebesar KNPI ini sebelumnya. Dan tentu ada sedikit keraguan di hati saya saat itu kan. Namun seiring berjalannya waktu saya mendapat mandat, kemudian saya bersama kawan-kawan yang ada di kepengurusan PLT waktu itu, ternyata setelah saya diberi mandat PLT itu, animo masyarakat anak muda di Kota Bengkulu ini sangat tinggi, Mbak. Mereka sangat tinggi ingin bergabung, ingin masuk di KNPI. Banyak yang inbox, banyak yang WA, nomor-nomor baru itu kan termasuk kawan-kawan lama. Gimana caranya gabung ya? Nah, melihat dukungan kawan-kawan yang begitu besar ini, akhirnya saya
bersemangat kan untuk melaksanakan musda dan pelantikan. Semakin hari saya lihat dukungan kawan-kawan semakin besar, hingga akhirnya timbul hasrat saya untuk menjadi ketua KNPI Kota Bengkulu definitif. Baik, ini juga tanggung jawab yang luar biasa juga ya, karena kepercayaan dari teman-teman juga akhirnya Bang Supratman ini memutuskan untuk menjadi ketua KNPI. Baik. Karena ini Mbak, nggak mudah loh ternyata saat saya menjabat PLT itu untuk kita merangkul seluruh pemuda itu, menyatukan pemuda yang ada di Kota Bengkulu dari berbagai OKP, elemen itu nggak mudah Mbak. Iya, benar sekali. Baik, Bang Supratman, kini sekarang kita balik ke tema kita di hari ini. Ini kan ada program perdana dari KNPI Kota Bengkulu ya. Vaksinasi gratis. Nah, ini kapan vaksinasi gratis dilakukan untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu atau seperti apa? Jadi kemarin kami tanggal 28 September itu sudah melaksanakan vaksinasi gratis yang pertama. Iya. Di mana saat itu kami mendapat tawaran dari anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Parati. Kata beliau, gimana KNPI? Selamat ya udah musda katanya kan. Mau nggak kalian melaksanakan vaksin gratis untuk warga masyarakat di kota? Atau kalau nggak khusus untuk anak-anak muda di kota aja? Jaraknya itu cuma 1 hari Mbak. Senin beliau minta kami vaksin, Selasa kita laksanakan. Jadi saya langsung tanya sama kawan-kawan, gimana kawan-kawan? Kata kawan-kawan, oke, kita laksanakan. Langsung kita iakan dan kita laksanakan. Dan saat itu saya ditanya, targetnya berapa vaksin? Saya bilang, karena ini mendadak, ya udah kita targetkan 100 saja yang divaksin. Dan nanti yang vaksin ini kita umumkan secara luas untuk masyarakat di Kota Bengkulu, bukan hanya untuk anak muda kan. Dan alhamdulillah meskipun cuma kurang lebih 24 jam kita umumkan itu, ternyata respon masyarakat untuk vaksin ini sangat tinggi. Dan ketika hari H kami pelaksanaan di hari Selasa itu, dari target kami 100 yang divaksin, itu mencapai 86 orang yang datang di Sekre KNPI Kota. Oke, hari apa itu? Hari Selasa. Hari Selasa minggu lalu ya? Iya. Hari Selasa minggu lalu, 28 September. Jadi vaksinasi sudah dilakukan. Apakah ada vaksinasi lanjutan lagi, mungkin yang untuk keduanya atau seperti apa? Insya Allah nanti ada, tapi nanti akan dijelaskan oleh Ketua Bidang OKK untuk yang kedepannya vaksin. Karena memang kami mempunyai program-program untuk membantu pemerintah lah terkait COVID, kemudian di bidang pendidikan, sosial, bahkan dari bidang agama juga nanti akan kita support lah pemerintah. Semua bidang ada program-program kerjanya ya? Ya, karena di KNPI ini kita ada secara struktur organisasi kita ada 20 bidang yang mempunyai program masing-masing nanti, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, itu ada bidangnya masing-masing. Oke, baik. Saya beralih ke Bang Dian. Bang Dian, ini vaksinasi gratis sudah dilaksanakan ya 28 September. Tadi kata Bang Supratman juga sudah dilaksanakan, ada 86 masyarakat Kota Bengkulu yang sudah divaksinasi. Nah, pengen tanya juga, apakah ada vaksinasi lanjutan selanjutnya atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Indah ya. Saya lepas masker ya. Iya, silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RBTV yang sudah mengundang kami dalam dialog pagi ini. Alhamdulillah pasca dilantik, kita kemarin Sabtu siang itu langsung menggelar rakerda, ya, rapat kerja perdana untuk mengharapkan semua ketua-ketua bidang itu memaparkan program kerjanya. Dan alhamdulillah 20 bidang itu sudah memaparkan program kerja yang nanti kita rangkum dalam sebuah program tahun ke depan, dan salah satunya ialah vaksinasi gratis lanjutan pasca vaksinasi pertama, karena kita melihat memang eksistensi pemuda kan perlu dibutuhkan, sehingga melihat dari vaksinasi pertama yang cukup antusias, maka kawan-kawan pun di bidang kesehatan mensupport dan merangkum itu dalam sebuah program kerja. Dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini kita mendorong dan sudah dijajaki untuk vaksinasi gratis kerjasama dengan OJK. Dan itu di bidang yang sudah mereka paparkan. Nah,
Untuk waktunya kita masih tentatif ya, masih melihat belum situasi. ada Yang jelas kepastiannya juga kita ya? sudah mendapat lampu hijau lah dari pihak OJK, mereka siap dan mensupport. Tinggal lagi dia meminta kita secara teknisnya aja. Baik, jadi coming soon bakal ada vaksinasi kedua ya? Iya, benar. Baik, Bang Dian, ini sebenarnya apa tugas dari Kabid Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan KNPI ya? Iya. Jadi Tupoksinya apa? tupoksinya ini cukup banyak ya, dan itu cukup berat. Makanya saya ini tantangan bagi saya, karena bagaimanapun bidang ini memang harus mewadahi semua anggota-anggota, kawan-kawan di semua komponen, khususnya untuk kaderisasi. Karena kaderisasi menjadi penting untuk menciptakan generasi-generasi pemuda yang ya siap dalam arti siap terjun di kancah dunia politik, kesehatan, pendidikan. Karena bagaimanapun kaderisasi ini wadah yang memang benar-benar diharapkan bisa melahirkan pemuda yang handal gitu. Iya. Gitu. Untuk total dari anggota KNPI Kota Bengkulu ini ada berapa? Untuk saat ini yang masuk atau tergabung dalam KNPI kita di kepengurusan periode 2021-2024 ini lebih kurang 80 kawan-kawan. 80 orang ya? Iya, itu merangkum semua OKP, baik dari HMI, GMNI, bahkan dari masing-masing 9 PK pengurus kecamatan di KNPI di kota kita ikut gabung, bahkan dari Parpol kita libatkan, Ormas juga kita libatkan. Semua yang berkaitan dengan kepemudaan. Oke, jadi ada dari Parpol juga, dan ada juga dari Ormas ya. Iya. Baik, Bang Dian, ini apa sebenarnya syarat untuk menjadi anggota kepengurusan dari KNPI Kota Bengkulu? Siapa tahu nih masyarakat Bengkulu ataupun pemuda Bengkulu pengen ikut gabung, ikut serta. Ini syaratnya apa? Sebenarnya apa ya, gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Kenapa bilang gampang-gampang susah? Karena memang gampang masuk KNPI. Susahnya kalau dia tidak punya kemauan. Oke, cuma itu ya? Iya, karena bagaimanapun ya kita welcome ya, apalagi sejak 2017 organisasi kepemudaan kita di Kota Bengkulu ya sudah haus nampaknya. Makanya kita melihat trennya pasca pelantikan kemarin luar biasa. Ketua kita sudah kewalahan menerima DM banyak orang request untuk mau gabung. Mau bergabung. Nah, artinya kan memang, dan kami pun tidak akan membatasi sepanjang mereka punya kemauan dan semangat yang sama, tujuan yang sama. KNPI Kota Bengkulu sangat welcome. Sangat welcome, terbuka untuk semuanya ya. Sepanjang itu pemuda. Syaratnya harus pemuda. Iya, benar. Apakah mungkin barangkali mengisi administrasi, kemudian juga itu udah pasti, pendaftaran dan lain sebagainya seperti apa? Makanya nanti kalau bagi teman-teman kaum muda milenial yang mungkin tertarik bergabung dengan KNPI Kota Bengkulu, khususnya warga Kota Bengkulu ya, tentunya bisa langsung datang ke sekretariat sementara kita di Jalan Hendang ya, Cimanu, di sekretariat sementara kebetulan di rumah Pak Ketua langsung ya. Karena di situ nanti kita bagian organisasi nanti akan mendata, menginput data identitas calon anggota yang akan ingin bergabung di organisasi kita. Baik. Jadi gini Mbak, saya tambahkan dikit ya. Jadi kalau untuk bergabung di KNPI itu kami syaratnya yang pertama adalah anak muda yang siap bergerak sama-sama. Karena saya sudah komitmen dengan kawan-kawan yang di kepengurusan, siapapun yang ingin gabung menjadi anggota itu kita terima. Tapi siapa yang ingin menjadi pengurus, karena kita sudah dilantik, maka untuk pengurus ini ada tahapan tertentu nanti, tahapan selanjutnya. Dan kami komitmen dalam waktu 6 bulan ke depan kami akan evaluasi kepengurusan. Untuk kawan-kawan yang tidak serius, yang tidak mau maka akan kami mau KNPI ini nanti setelah dilantik, pelantikan vakum lagi kayak 2017 sampai 2021 Mbak. Jadi jangan hanya pajang nama aja ya, tapi tetap ikut berkontribusi untuk mencapai visi-visinya seperti itu. Nah, balik ke visi misi, ini sebenarnya visi misi dari KNPI Kota Bengkulu ini apa sih? Siapa yang jawab? Bang Supratman atau Bang Dian? Sebenarnya visi misi kita tidak begitu berat ya, karena bagaimanapun marwah organisasi KNPI ini diharapkan memang seperti kata ketua kita bidang
Majelis Pemuda Kota Bengkulu, Bang Dempo Islam, bahwa kolaborasi dan bersinergi. Jadi memang kepemudaan kita semua lini diharapkan KNPI yang lahir sekarang setelah mati suri itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bengkulu, khususnya dalam bidang keorganisasi kepemudaan. Karena disitulah semua lini kita bisa masukin. Makanya kita berharap tidak hanya di kepengurusan kita tekankan untuk menjalankan program kerja bersama pemerintah Kota Bengkulu, mulai dari tingkat kecamatan, karena kita kan sudah ada terbentuk kepengurusan di tingkat kecamatan dan itu sudah kita instruksikan untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah kecamatan. Nah, mereka juga sudah menyusun program kerja sehingga memang apa yang menjadi program dari tingkat kepengurusan di kota sampai ke tingkat kecamatan. Nah, sehingga dengan adanya kepengurusan kecamatan yang sudah aktif ini, ya artinya kita juga tidak, atau pemerintah kota juga tidak perlu lagi repot untuk bagaimana mensosialisasikan misalnya tentang narkoba, bisa melibatkan kepemudaan di KNP di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan, bahkan sampai di tingkat kota. Oke. Nah, untuk program kerja lanjutan nantinya yang akan dilaksanakan oleh KNPI Kota Bengkulu apa? Selain vaksinasi, kita juga akan melaksanakan kegiatan, karena di saat ini masih pandemi ya, tapi bagaimanapun tetap kita menunjukkan eksistensi dengan kegiatan. Misalnya kita dalam waktu dekat akan mengadakan lomba Sumpah Pemuda, karena kan bentar lagi kan 28 Oktober peringatan Hari Sumpah Pemuda. Di situ kita akan khususnya di bidang kepemudaan itu akan menggelar lomba, misalnya lomba puisi, sosialisasi narkoba, menggandeng pihak BNN, dan itu ya akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Baik, karena sebentar lagi juga Hari Sumpah Pemuda ya. Benar. Dan tentunya untuk KNPI juga ikut berkontribusi sangat untuk memeriahkan juga Hari Sumpah Pemuda, dan tentunya ini mengingatkan juga pemuda Kota Bengkulu kita agar tetap tetap aware juga, kemudian tetap peduli juga terhadap peringatan Sumpah Pemuda. Nah, ini mengenai COVID-19 tadi kata Bang Dian juga mengatakan bahwa program ini adalah untuk sebenarnya berkontribusi juga untuk memutus mata rantai COVID-19 seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan COVID-19 di Kota Bengkulu ini kan sudah cukup melanda ya. Sangat. Nah, ini gimana tanggapannya? Apakah ini menjadi angin segar juga untuk kita, atau tetap KNPI Kota Bengkulu juga tetap waspada terhadap prokes dengan ketat? Ya, tentunya kita bersyukur ya, doa masyarakat Bengkulu ya, khususnya para pemuda yang selama ini haus, sudah 2 tahun lebih ya pasca serangan pandemi ini, haus dengan kegiatan, sehingga dengan adanya penurunan angka COVID-19 yang semakin melandai, yang kita harapkan mungkin sampai seterusnya kita berharap, maka inilah angin segar bagi kita kepemudaan untuk kembali hidup lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Nah, tentunya tidak lepas dari prokes, karena bagaimanapun meskipun statusnya dalam melandai, kita tetap waspada, karena bagaimanapun musibah itu kan tetap kita mencegah daripada, lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, benar. Gitu aja. Prokes ketat ya, tetap. Baik, saya beralih ke Bang Supratman. Bang Supratman, ini pemerintah mengingatkan juga nih ancaman COVID-19 untuk gelombang ketiga di Desember. Nah, apakah KNPI Kota Bengkulu juga ikut mensosialisasikan akan hal ini atau seperti apa? Ya, kita pasti akan mengingatkan masyarakat, khususnya anak-anak muda di Kota Bengkulu, bahwa memang tadi malam saya sempat baca itu kan, kita di Provinsi Bengkulu sekarang PPKM-nya sudah turun ke level 2. Bahkan Kota Bengkulu yang awalnya PPKM level 4 tapi sekarang sudah di level 2. Nah, tapi yang membuat saya khawatir, jujur saya merasa khawatir sekarang, Mbak. Jadi ancaman COVID-19 gelombang ketiga itu, kalau saya lihat pergerakan mobilisasi masyarakat di Kota Bengkulu ini, memang gelombang ketiga ini bisa saja terjadi di Kota Bengkulu. Karena kita lihat saja di berbagai tempat kerumunan itu setiap hari sudah kelihatan. Selain aktivitas kegiatan pendidikan sudah jalan, anak-anak sekolah sudah masuk, pesta-pesta juga sudah banyak. Kayak kemarin hari Minggu saya lihat itu pesta tuh ada berapa titik di kota ini, itu rame-rame. Oke lah kalau bisa diterapkan prokesnya dengan ketat, tapi kalau tidak, itu kan mengkhawatirkan kalau menurut saya. Menimbulkan klaster baru. Jelas, ya. Saya minta
untuk yang ancaman gelombang ketiga ini, bagaimana caranya agar pemerintah, Dinas Kesehatan, kalau bisa bersama-sama dengan kami KNPI, kita jangan sampai Kota Bengkulu ini nanti masuk ke gelombang ketiga ini, Mbak. Karena saya jujur khawatir. Ada kemungkinan ya? Karena kemungkinan itu sangat besar. Lihat aja, Mbak, di BIM itu rame, parkiran kendaraan itu udah nggak mau muat lagi. Bahkan memang saya lihat, saya sempat ke BIM juga kan waktu malam kemarin itu, memang diberlakukan prokesnya, tapi dengan mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi ini, tentu itu menjadi ancaman, Mbak, kalau menurut saya. Baik, dan tentunya selalu diingatkan juga untuk masyarakat Kota Bengkulu untuk beraktivitas tetap menerapkan protokol kesehatan 5M ya Bang ya? Ya, Mbak, itu harus diingatkan terus, Mbak. Oke, baik. Pemirsa, nanti kita akan lanjut lagi berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, namun kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Selamat Pagi Bengkulu. Iya kan? Penilaian secara objektif oleh Dewan Juri Profesional. Penilaian lomba sekolah sehat bukan sekedar melihat keadaan fisik sekolah, yang utama adalah terjadi perubahan perilaku dari peserta didik dan warga sekolah dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Ayo bangun kebiasaan perilaku yang sehat di sekolah. Mbak, apa ini prosedur tentang cuci tangan pakai sabun? Tentang cuci tangan, terus yang itu? Ini tentang senam geremas. Senam geremas, wow. Nah, lomba sekolah sehat dimulai. Ini merupakan bentuk pembinaan sekolah sekaligus penghargaan kepada sekolah yang menjaga kesehatan siswa dan juga lingkungan. Tentu bukan soal juara 1, 2, dan 3, tapi bagaimana cara memberikan apresiasi dan memonitoring kondisi sekolah siswa dan lingkungan sekolah hingga pelajar kita selalu sehat. Saksikan hanya di RBTV Camboha. Sekolah sehat bertujuan meningkatkan kesehatan, pembiasan pola hidup sehat, menciptakan lingkungan pola hidup sehat, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bersih, meningkatkan proses pembelajaran sebagai indikasi sekolah sehat dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Ayo menuju Bengkulu sehat, pasti bisa. SMK yang masuk dalam Center of Excellence sudah pasti memiliki satu atau lebih kompetensi, keahlian yang diunggulkan, dan kepala sekolah yang berkemampuan Chief Executive Officer layaknya memimpin sebuah perusahaan. SMK yang masuk dalam Center of Excellence didorong untuk mampu link and match dengan keterlibatan dunia industri, keterlibatan dunia kerja, dan tenaga pengajar yang bersertifikasi. Mampu ciptakan lulusan SMK yang dapat bersaing dalam dunia global. SMK yang telah menjadi Center of Excellence mampu mengajarkan siswa dalam menghasilkan produk sesuai kebutuhan industri, menjadi pusat pelatihan hingga dapat mengeluarkan sertifikat secara industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita wujudkan SMK Pusat Keunggulan di Provinsi Bengkulu. Semakin kuat, menguatkan Indonesia. SMK bisa,
SMK hebat. Terima kasih. Pengen tahu apa itu SMK? Pengen lebih mengenal SMK Pusat Keunggulan? Dan apa aja karya dan prestasi siswa SMK? Saksikan dalam program terbaru RBTV, SMK Bisa, segera di RBTV. Telah hadir untuk Anda Perumahan Prima Pedati Estate, rumah subsidi program pemerintah dengan kualitas komersil. Subsidi uang muka dari pemerintah sampai dengan 40 juta rupiah. Promo bulan ini berlaku untuk Anda semua yang PNS, TNI Polri, karyawan swasta maupun Anda wira swasta. DP cukup bayar 1 juta rupiah dan angsuran paling murah di Provinsi Bengkulu, mulai dari 30 ribuan per hari. Dengan luas tanah 121 meter persegi, rumah tipe 36 memiliki fasilitas jalan lingkungan lebar, sudah ada masjid dan lapangan bulu tangkis. Lokasi perumahan sangat strategis, bebas banjir, dekat dengan wisata Sungai Suci, wisata wahana surya, dan 5 menit ke pusat pemerintahan Kota Bengkulu. Alamat Jalan Raya Bengkulu Lais, depan Balai Desa Pasar Pedati Bengkulu Tengah. Informasi lebih lanjut hubungi 0822 816 933 339 atau 0811 7381 999. Ingat, unit terbatas. Ayo miliki segera rumah impian Anda dengan harga terjangkau dan kualitas komersil hanya di Prima Pedati Estate. Ayo, miliki segera rumah impian Anda dengan harga terjangkau dan kualitas komersil. Hanya di Prima Pedati Estate. Mana lah jaket lo? Bu, jaket mana bu? Kona, ibu lagi lipat kona. Ah, ibu udah tahu apa kamu kena telas. Astagfirullahaladzim, apa cak itunya anak ibu kini? Tadi kok bayar les bu? Berapa duit terus kau? 200. 200. Kemarin tuh ibu udah kasih duit kalau udah itu lah bu. Astagfirullahaladzim, nak. Narkoba juga menyerang kalangan remaja. Jika menemukan pecandu narkoba, segera lapor ke BNN Provinsi. Nak, tengok nak, kakak kau nak ikut narkoba nak, tengok nak. Narkoba bu. Iyo ikut narkoba, tengok. Tunggu bu. Halo BNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supratman SH, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, menghimbau untuk menjauhi narkoba, tidak memakai, menyalahgunakan, apalagi memperjualbelikan narkoba, karena akan merusak masa depan Anda. Jika Anda adalah korban penyalahgunaan narkoba atau pecandu narkoba, memiliki keluarga, teman, atau saudara yang menjadi penyalahguna narkoba, segera lapor ke BNN Provinsi Bengkulu untuk direhabilitasi secara gratis dan tidak akan diproses hukum. Hubungi call center 0853 3062 0002. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, edisi hari ini 11 Oktober 2021 dengan tema kita vaksinasi gratis KNPI Kota Bengkulu, dan masih bersama dengan narasumber kita tentunya. Dan saya balik ke Bang Supratman lagi ya. Bang Supratman, ini tadi kita bahas mengenai COVID-19 dan ada kabar nih kalau misalnya kita lalai dalam protokol kesehatan nanti bakal adanya gelombang ketiga seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat kondisi dari masyarakat Bengkulu ini kan masyarakat mulai banyak longgar ya dalam menerapkan protokol kesehatan. Nah, tanggapannya apa atas hal ini? Ya,
Kalau menurut saya memang masyarakat sudah mulai agak longgar. Mungkin ini efek dari sudah sebagian juga masyarakat kita yang melaksanakan vaksin. Jadi mungkin mereka bagi yang sudah vaksin ini merasa sudah kebal kan. Padahal sebenarnya meskipun kita sudah 2 kali vaksin seperti dikatakan oleh Menteri Kesehatan kita, tidak menutup kemungkinan kita tetap terjangkit COVID-19. Nah, ditambah lagi dengan pergerakan tadi saya bilang kan, mobilisasi masyarakat kita di Kota Bengkulu ini sekarang sudah cukup tinggi. Semestinya menurut saya pemerintah, Dinas Kesehatan terus mengingatkan masyarakat ini melalui himbauan, sosialisasi bahwa kita ini belum lepas dari COVID-19 dan ancaman gelombang ketiga itu tetap ada. Apalagi yang saya baca itu pada tanggal 25 nanti, akhir tahun nanti kita akan ada perayaan Natal, kemudian akan ada liburan akhir tahun, ditambah lagi ada malam pergantian tahun. Itu tentu pergerakan manusianya akan sangat banyak dan semakin tinggi, semakin banyak kerumunan, semakin tinggi pergerakan masyarakat ini, tentu penyebaran COVID ini akan semakin cepat. Apalagi ya banyak varian-varian yang dikatakan ini baru-baru muncul kan. Nah, kami dari KNPI tentu tanpa pemerintah minta pun kami akan mensosialisasikan bahwa kita tetap harus prokes, jangan abai. Cuma untuk di masyarakat umum kita lihat sendiri aja di pasar, di mal-mal. Nah, ini tetap harus selalu diingatkan, Mbak. Jangan disepelekan. Karena jujur saya khawatir lah kalau melihat pergerakannya seperti sekarang ini. Baik, terhadap penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah kota kita, apa yang menjadi evaluasi dari KNPI Kota? Kalau dari yang dilakukan oleh pemerintah kota kita, saya lihat itu sudah cukup baik, Mbak. Buktinya kita berhasil turun dari PPKM level 4 ke level 2. Tapi kita jangan berpuas diri, seperti saya katakan tadi kan. Angka partisipasi vaksin masyarakat kita di Kota Bengkulu ini masih cukup rendah, Mbak. Itu harus digenjot lagi. Kami dari KNPI akan terus membantu pemerintah ini agar tercapai target vaksin di Kota Bengkulu ini minimal 80% saat akhir tahun nanti. Cuma kami minta pada pihak terkait, Dinas Kesehatan, Pak Wali Kota, saat kami dari DPD KNPI Kota Bengkulu ingin melaksanakan vaksin, kami menyiapkan peserta vaksinnya, anak-anak muda di Bengkulu, masyarakat Bengkulu. Tolonglah kami itu nanti difasilitasi petugas serta vaksinnya. Kami akan mempersiapkan pesertanya dan lokasinya nanti terserah di mana aja. Karena kami siap kolaborasi, kami siap di mana aja, kami siap kapan saja untuk membantu pemerintah kita. Oke, selalu siap ya? Ya. Luar biasa. Dan saya beralih ke Bang Dian. Bang Dian, ini saya pengen tahu juga ini untuk tenaga medis yang melakukan proses vaksinasi kemarin itu bekerja sama dengan pihak mana saja? Ya, karena kemarin kita kegiatan vaksinasi perdana dengan anggota Komisi 9 DPR RI Bu Elva Hartati, dan kita juga sudah menyiapkan pesertanya baik dari anggota KNP sendiri bersama warga setempat. Tim medis itu dari langsung dari puskesmas jembatan kecil. Puskesmas jembatan kecil ya. Ya, ada satu tim diturunkan ke Sekretariat KNPI Kota untuk memvaksin peserta. Ya. Oke. Ini ada kerjasama yang luar biasa juga ya di saat itu. Nah, saya pengen tanya juga, tadi kan ada program lanjutan ya, contohnya seperti Hari Sumpah Pemuda, nantinya akan ada lomba-lomba untuk mengikut sertakan pemuda-pemuda Kota Bengkulu. Nah, untuk kegiatan ataupun acara ataupun program yang telah dilaksanakan sebelum vaksinasi gratis ini apa saja? Ya, alhamdulillah kemarin pasca ketua kita mendapatkan SK Karate Care, itu langsung kita menjawab dengan berbagai kegiatan. Pertama, kita langsung launching kegiatan pengibaran bendera raksasa terbesar mungkin di Sumatera, mungkin atau mungkin Sumatera. Secara nasional hari itu kita jadi trending topik. Ya. Jadi kita membentangkan bendera raksasa di Sport Center Pantai Panjang. Itu pun luar biasa. Artinya bagaimana
tantangan ya di tengah wabah COVID-19, kita berupaya meyakinkan aparat, pemerintah, tim Satgas untuk bisa ya melegalkan kegiatan kita itu. Dan alhamdulillah dengan semangat kawan-kawan saat itu kegiatan perdana kita berhasil kita bentangkan dan terbesar di situ, dan pasca pembentangan itu kita menjadi trending topik meskipun status kita mungkin masih karateker saat itu ya. Dan alhamdulillah sudah kita berhasil laksanakan. Kemudian saat itu juga banyak disupport dari mungkin salah satunya Ibu Senator kita, Ibu Riri Damayanti, yang ya mereka aware dengan kegiatan kita, dia positif laksanakan, tunjukkan eksistensi kalian. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dan ditantang lagi kita oleh Ibu Riri ya saat itu juga bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif. Soal itu kita sampaikan bahwa anggota kita ini dari semua kalangan, mulai dari unsur partai politik, ya kan, unsur kepemudaan, ada juga pengacara, kemudian ada juga pedagang. Nah, di situ akhirnya kita komunikasikan dengan Ibu Riri Damayanti. Alhamdulillah kita langsung disupport dengan bantuan gerobak bagi kawan-kawan yang punya wirausaha, dan itu langsung disiapkan di kuota 9 gerobak untuk anggota KNPI. 9 gerobak ya? Iya. Itu tepatnya bulan berapa, Bang? Itu saat itu ya 2 bulan yang lalu ya. 2 bulan Tapi yang lalu. untuk itu pada saat pembicaraan, dan sekarang kan dari proses ya kan. Realisasinya ini lagi di bulan ini realisasinya. Realisasinya di dari bulan ini ya. Karena kan itu ada administrasi yang harus dilengkapi, misalnya data identitas, kemudian jenis usaha. Karena gerobak itu nanti disiapkan sesuai dengan usaha masing-masing kawan-kawan di anggota KNPI. Karena itu jatahnya 9 diberikan oleh Ibu Riri, akhirnya kita sepakati, kita rembuk 9 kecamatan itu nanti dapat 1 gerobak UMKM. Baik, 9 kecamatan pokoknya satu-satu ya. Jadi semuanya dapat kebagian untuk masyarakat dan Kota itu, Mbak, Bengkulu. salah satu bentuk wujud KNPI Kota untuk berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi daerah. Oke, apalagi di tengah wabah pandemi COVID-19 ya, kita ketahui bahwa semuanya terdampak, bagi itu sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, semuanya terdampak, apalagi ekonomi. Dan diharapkan juga nih program-program yang telah dijalankan oleh KNPI Kota Bengkulu ini dapat meningkatkan perekonomian di Kota Bengkulu juga, dan harapannya semoga wabah ini segera berakhir ya, agar masyarakat Kota Bengkulu tidak terdampak lagi akibat wabah pandemi COVID-19. Apakah ada program-program yang lainnya, Bang? Mungkin menunjang dari bidang pendidikan, sosial masyarakat, atau seperti apa? Nah, makanya kan kita pada saat pasca raker perdana itu kita merangkum semua kegiatan yang sudah disampaikan, sudah dipaparkan, dan sudah kita tuangkan dalam bentuk dokumen. Dan nantinya dalam waktu dekat kita akan melaksanakan audiensi dengan Bapak Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan, karena bagaimanapun KNPI ini adalah mitra pemerintah khususnya di kepemudaan. Makanya dari program kerja yang sudah kita susun itu nanti kita akan soundingkan ke beliau, kita minta arahan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keinginan Bapak Wali Kota, itu akan kita sinkronkan. Makanya kita berharap mungkin Bapak Wali Kota Helmi Hasan menyaksikan dialog ini. Kami mohon nanti waktunya untuk bisa menerima kunjungan kami ya, untuk audiensi, karena bagaimanapun program kita yang susun ini tanpa ada restu dari orang tua, karena Bapak Wali Kota ini orang tua kita, orang tua kita yang kita harus minta masukan. Jadi makanya kita berharap nanti dalam waktu 1-2 hari lah bertukar pikiran juga ya, pendapat-pendapat juga sangat ditunggu juga oleh KNPI Kota Bengkulu. Seperti itu. Baik, nah apa yang menjadi evaluasi dari KNPI Kota saat ini? Ini kan kita ketahui bahwa tadi kata Bang Supratman dari tahun 2017 kekosongan ketua ya, seperti itu. Nah, apa yang menjadi evaluasi selanjutnya agar KNPI Kota Bengkulu ini semakin baik lagi dan menjadi organisasi yang tentunya bermanfaat juga untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu? Banyak, Mbak, evaluasi yang kita lakukan. Kalau terkait kevakuman KNPI selama kurang lebih 4 tahun ini, jelas kita tidak ingin terjadi seperti itu lagi kan, Mbak. Sebab itu kawan-kawan yang tergabung di KNPI saat ini adalah betul-betul kawan-kawan yang punya komitmen, dan kita yakin mereka siap untuk membesarkan KNPI ini ke depan. Nah, kami ke depan tadi seperti saya sampaikan bahwa akan melakukan evaluasi, Mbak. Evaluasi ini per 6 bulan kami akan lakukan.
Kami tidak mau ada kawan-kawan di kepengurusan yang kita harapkan bisa bergerak menghidupkan KNPI ini, nanti ternyata dia hanya mau cantol nama aja. Dan kegiatan yang sudah kita susun, kita programkan bersama-sama ternyata tidak jalan. So itu maka kita reshuffle nanti kan. Nah, ke depan juga Mbak, untuk program tadi, selain kami ada untuk ikut pemulihan ekonomi daerah, kemudian ada juga untuk vaksinasi COVID-19, kami ada satu program pendidikan yang menurut saya cukup bagus ini untuk kami sampaikan. Kami siap memfasilitasi adik-adik yang tamat SMA ini dan dari warga yang tidak mampu, dari keluarga yang tidak mampu untuk kuliah gratis sampai tamat, Mbak. Oke. Itu rencana program ya? Ya, itu rencana program kami di tahun 2022. Jadi bagi siapapun anak muda Bengkulu ini yang tamat SMA dan orang tuanya tidak mampu, silakan datang ke kami, ke KNPI Kota, bawa ijazahnya, bawa surat keterangan tidak mampu, nanti akan kita rekomendasikan mereka kuliah gratis sampai tamat, Mbak. Wow. Ada beasiswa juga untuk pemuda Bengkulu yang punya kemauan untuk berkuliah, tapi ada halangan nih karena mungkin dari segi ekonomi. Ya, karena mungkin ini masyarakat kita nggak tahu. Kita ini kan ada yang namanya program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini beberapa universitas, beberapa kampus yang ada di Bengkulu ini mendapatkan program itu. Dan saya sudah menjajaki kemarin dengan beberapa rektor maupun ketua perguruan tinggi yang ada di Bengkulu ini, mereka siap menerima, menampung anak-anak yang tidak mampu untuk kuliah gratis sampai tamat atas rekomendasi dari KNPI. Baik, itu ya. Ya, dan kami tidak hanya untuk pemuda Bengkulu lah, di kota Bengkulu, dari kabupaten juga jika memang ingin kuliah, ingin melanjutkan sekolahnya, kami siap merekomendasikan mereka untuk kuliah gratis sampai tamat. Wow, luar biasa, dan tentunya ini menjadi informasi juga untuk seluruh masyarakat Bengkulu. Siapa tahu nih ada adik-adiknya, kemudian tetangganya, atau pemuda Bengkulu ya, pemuda kota Bengkulu yang ingin berkuliah tapi ada keterbatasan, boleh di tahun 2022 nanti langsung menghubungi pihak KNPI, nanti bakal dikasih tahu bagaimana cara-caranya seperti itu. Baik, nah ini saya pengen tanya juga nih, mayoritas organisasi pada akhirnya kan terjebak pada politik praktis seperti itu ya. Nah, apakah KNPI Kota seperti itu juga atau seperti apa nih? Nah, ini bisa saya jawabkan ya. Boleh, jadi silakan. Jadi memang itu kekhawatiran publik ya, kekhawatiran publik dan kita bisa kita maklumi, apalagi di tengah pasca 2017 mati suri itulah bagaimana derasnya arus nuansa politik. Tapi kita meyakini bahwa KNPI ini tetap pada role-nya sesungguhnya, bahwa ini organisasi kepemudaan meskipun memang merangkum semua kalangan. Nah, makanya kita juga sangat selektif ya, selektif dalam arti melaksanakan kegiatan yang menghindari aroma-aroma politis, politik praktis. Nah, kalau untuk bergandengan tangan merangkum semua kegiatan dengan kegiatan yang ada sepanjang itu sifatnya positif dan berkenaan dengan kepemudaan, welcome kita. Tapi kalau dibawa untuk ranah misalnya untuk sosialisasi tentang kepentingan oknum ya, tokoh politik, kita menjaga marwahnya. Tetap konsisten ya? Tetap, karena kita tidak mau, karena bagaimanapun kita akan sayang dengan organisasi KNPI yang sudah selama ini, apalagi ini sekarang sudah lahir kembali. Ibarat anak bayi itu jangan kita nodai lagi. Anak bayi yang mau lahir ini. Jadi tetap konsisten dan komitmen terhadap visi misinya dan jangan sampai juga terjebak oleh politik praktis seperti itu ya. Baik, mungkin yang terakhir, apa pesannya untuk seluruh pemuda Bengkulu terhadap tema kita di pagi hari ini juga, ataupun pesan tersendiri nih untuk pemuda-pemuda Bengkulu agar peduli juga terhadap sekitar, seperti apa? Siapa duluan? Jadi saya berpesan kepada kawan-kawan anak muda di kota Bengkulu, kita sekarang belum selesai dari pandemi. Ayolah kita sama-sama bersatu lagi, kita jaga prokes lagi, kurangi kerumunan. Kalau memang dirasa nggak perlu untuk kumpul-kumpul atau nongkrong, sebaiknya kita masih tetap diam di rumah dulu. Ayolah kita sama-sama, kita gerak lagi sama-sama dengan tetap prokes, kita bantu untuk kemajuan daerah kita Kota Bengkulu ini. Itu ya pesannya untuk seluruh pemuda Kota Bengkulu. Bang Ian, silakan. Saya menambahkan sedikit bahwa
kita juga mengingatkan kawan-kawan yang sudah tergabung itu jangan terlalu larut dalam euforia pelantikan, tetap harus bekerja, tunjukkan eksistensi dan ingat ya kita akan melakukan evaluasi. Karena dengan anggota yang banyak ini kan kita tidak mau jadi ada semacam duri dalam daging karena kasihan nanti organisasi ini sudah suci itu ternodai dengan oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Tetap semangat juga untuk seluruh anggota kepengurusan dari KNPI Kota Bengkulu. Baik, terima kasih Bang Supratman, terima kasih Bang Dian juga telah hadir bersama kita di sini, telah memberikan informasi juga yang luar biasa untuk seluruh masyarakat Kota Bengkulu. Dan semoga sehat selalu, sukses selalu juga untuk KNPI Kota Bengkulu. Baiklah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua KNPI Kota Bengkulu dan Wakil Kabid Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan KNPI Kota Bengkulu. Dan tentunya banyak sekali informasi yang telah kita dapatkan dengan tema kita vaksinasi gratis KNPI Kota Bengkulu. Dan mengenai hal ini juga, apalagi baru dilantik ya kemarin, diharapkan juga untuk KNPI Kota Bengkulu yang sempat mati suri sebentar, beberapa tahun ini dapat hidup kembali dan tentunya memberikan gebrakan yang luar biasa juga untuk masyarakat Kota Bengkulu, apalagi pemuda Kota Bengkulu, dan semoga dapat berkontribusi nyata dan tentunya bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Dan tentunya pesannya juga untuk seluruh masyarakat Bengkulu yang ingin mendapatkan vaksinasi gratis KNPI Kota Bengkulu nanti akan melakukan vaksinasi lanjutan ya, tapi belum tahu tanggal pastinya, coming soon pastinya, tunggu saja. Boleh langsung melihat melalui media sosial ya, media sosial KNPI Kota Bengkulu. Silakan apa? Ya, KNPI Kota Bengkulu. KNPI Kota Bengkulu di Instagram. Ada Instagramnya, ada Facebooknya. Instagram dan Facebook boleh langsung melihat informasi di sana. Saya Indra Septirsani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.